Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Petugas Lapas Narkotika Jelekong Kabupaten Bandung menggagalkan percobaan penyelundupan narkoba ke dalam lapas menggunakan drone. Ratusan siswa di Kabupaten Bogor belajar di lantai karena tidak ada meja dan kursi. Kepala Desa dan Direktur BUMDes Subang diduga terlibat kasus korupsi uang retribusi pasar sebesar 1,5 miliar rupiah. Ya, untuk mendorong peningkatan ketahanan pangan, belasan alat pertanian diberikan kepada kelompok tani di Purwakarta. Bantuan alat pertanian ini diharapkan bisa mempercepat proses produksi padi. Sebanyak 15 alat pertanian berupa mesin perontok padi dibagikan kepada 15 kelompok tani dari 5 kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Bantuan Alsintan ini berasal dari Kementerian Pertanian yang disalurkan melalui Kantor Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta. Pemberian bantuan mesin ini pun disambut antusias para kelompok petani. Salah satu perwakilan kelompok tani yang menerima bantuan alat pertanian mengaku senang karena alat ini bisa meningkatkan produksi padi. Merasa terbantu. Iya, itu lebih merasa terbantu tentang hal ini, gitu kan. Ya, alhamdulillah sekitar 15-20% itu ada peningkatan. Lebih cepat ya Pak? Ya, lebih cepat untuk penggunaannya, terus segi panen juga lebih cepat. Ini alat apa sih Pak? Ini namanya kalau kita umumnya rotogat buat mempercepat cara kerja atau dalam ini panen gitu kan. Pemberian bantuan alat pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Purwakarta merupakan bagian upaya percepatan proses produksi padi di Kabupaten Purwakarta. Terlebih tahun 2025, Kabupaten Purwakarta ditargetkan menaikkan area tanam sebesar 30%, yakni dari 41.000 hektar menjadi 52.000 hektar. Tahun 2025 ini kita ditarget 52.000 hektar kurang lebih, sehingga upaya percepatan pelaksanaan produksi padi di Kabupaten Purwakarta terus kita dorong. Rekan-rekan semua. Nah, pembagian alat power tester ini bagian dari upaya itu untuk mempercepat proses produksi yang ada di Kabupaten Purwakarta, sehingga saya sangat berharap sekali kita nanti melalui Dinas Pertanian terus mendorong petani di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta untuk mempercepat proses tanam dan untuk bisa cepat juga proses produksinya. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Pangan dan Pertanian Purwakarta, produksi padi per tahun di Kabupaten Purwakarta rata-rata mencapai kisaran 180.000 ton gabah. Sina Arifin melaporkan dari Purwakarta. Ya, bicara soal fasilitas di sekolah, pasti lengkap nih. Ada meja dan kursi biar nyaman dan konsen saat belajar. Tapi tidak bagi siswa di SDN Cempaka Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Ratusan siswa belajar di lantai karena tidak ada meja dan kursi. Kok bisa? Sekilas bangunan sekolah ini tak ada yang rusak, bahkan masih berdiri kokoh. Namun pemandangan ini berubah saat proses belajar mengajar dimulai. Ratusan siswa di SDN Cempaka Gunung Sindur, Kabupaten Bogor ini terpaksa belajar di lantai beralaskan keramik tanpa meja dan kursi. Bangunan sekolah yang kokoh rupanya tak menjamin kenyamanan guru dan murid saat belajar. Kepala sekolah mengaku sudah mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan, namun tak ada kejelasan. Padahal sekolah tersebut berdiri di kawasan tak jauh dari pusat pemerintahan. Salpas distrik saya udah 2 kali ngajuin, sekarang udah ada tembusan lagi. Dan itu ruang kelas berapa aja Pak yang tidak ada meja belajar? Kelas 4 sama kelas 2. Harapannya ya segera Salpas distrik segera mengabulkan proposal ajuan saya untuk sekolah SD Cempaka. Tentu kondisi ini mengganggu konsentrasi belajar siswa. Para siswa terkadang merasa kedinginan dan juga pegal-pegal. 10 bulanan. 10 bulan. Iya. Merasa nyaman tidak sekolah? Sebenarnya nggak terlalu merasa nyaman karena itu lantai keras kan. Harapannya Juan? Pengennya itu dikasih kayak
bangku atau kursi baru atau meja. Masa tidak nyaman John ya? Iya. Oke. Hampir 1 tahun terakhir, para siswa belajar beralaskan keramik. Miris ketika melihat calon penerus bangsa tak mendapat fasilitas yang layak. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kita beralih ke informasi berikutnya. Penyidik pidana khusus atau Pitsus Kejari Subang menangkap kepala desa dan direktur BUMDes Kalijati Timur Kabupaten Subang. Penahanan dilakukan setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan retribusi pedagang dan parkir pasar desa sebesar 1,5 miliar rupiah. Ahadiat Amaludin, Kepala Desa Kalijati Timur Subang, tak berkutik saat ditangkap tim penyidik Pitsus Kejari Subang. Ia resmi ditahan setelah terbukti menyelewengkan dana pengelolaan retribusi atau pendapatan pedagang dan retribusi parkir pasar Kalijati Timur. Tak hanya kepala desa, penyidik juga menahan Direktur Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes tahun 2024 bernama Sutisna. Kasus ini bermula saat pasar Kalijati Timur pada tahun 2022 lalu mendapatkan bantuan revitalisasi. Setelah itu retribusi rutin dari pedagang dan retribusi dari sektor parkir ternyata digunakan kedua tersangka untuk memperkaya diri sendiri. Tindak pidana dugaan korupsi oleh kedua tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara hingga mencapai 1,5 miliar rupiah. Yang diperkirakan, ini masih perkiraan rekan-rekan sekalian, bisa nanti bisa lagi juga bertambah. Sementara ini kita perkirakan sebesar 1.500.000.000 rupiah, 500 juta rupiah. Kerugian negara tersebut merupakan hasil dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Bahwa terhadap tersangka AA dan tersangka S ditahan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Subang pada Lapas Kelas 2 Subang selama 20 hari ke depan. Selain kedua tersangka, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus dugaan pidana korupsi ini. Sementara itu, kedua tersangka kini ditahan di Lapas Kelas 2A Subang selama 20 hari. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.